Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, doa terbaik buat kalian semua. Semoga kita semua ya teman-teman ya diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan, semoga teman-teman di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan petang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat Bitcoin masih cenderung bertahan ya, atau konsolidasi teman-teman di area 29.000, karena udah beberapa hari ya Bitcoin berada di area 29.000, mungkin sedang ngumpulin powernya untuk naik lebih tinggi atau ngumpulin powernya untuk turun lebih jauh ya. Mungkin kalau turun sampai 25.000 ya, ada potensi ke situ teman-teman. Jadi kita tetap wait and see, kita pantau ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama teman-teman di sini, kita akan mengulas sedikit Cardano. Sempat beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah ya, Cardano memiliki potensi buat koreksi ya, mungkin dari kepala 2 bisa juga sampai kepala 1 teman-teman. Dan kali ini kalau kita lihat untuk price action harga Cardano-nya kali ini berada di area 29, mengalami penurunan 0,58% per hari ini, per 1 jam ya teman-teman ya, dalam time frame harian ya, 1 hari atau 1 hour gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat secara real chartnya teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat secara real chartnya ya kan, dalam time frame daily ya atau harian ya teman-teman, chart daripada Cardano seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tapi kalau kita naikkan time frame-nya akan mudah kita untuk menganalisanya. Oke, kita naikkan ke weekly teman-teman ya. Nah, yang dimana area supply sebenarnya sudah kejebol ya, area supply daripada Cardano, yang dimana di sini ya teman-teman ya. Bentar kita kasih gambaran. Nah, ini ya di sini ini udah kejebol. Oke, ini udah kejebol teman-teman ya. Dia naik sedikit, cuman dia break fake out aja ya, naik terus turun lagi. Nah, next target kalau Cardano ini mau terus melanjutkan penurunannya atau koreksi teman-teman ya, kalau menurut opini saya loh ya, menurut gambaran saya teman-teman, si Cardano ini ada potensi dia buat sampai di area sini teman-teman ya. Kalau dia mau koreksi kembali gitu teman-teman ya, bisa turun sampai level ini. Level berapa ini? Ya ini teman-teman ya, di area 18 atau 19, mungkin bisa di area situ kalau dia memang mau melanjutkan penurunannya gitu loh ya. Tapi semoga saja sih enggak ya. Kalau turun ya siapkan amunisi, karena ini untuk long term bisa dikatakan aset yang cukup potensial, yang cukup bagus. Oke. Nah, jadi di tengah kondisi Cardano yang seperti ini teman-teman ya, ada sedikit informasi yang sebenarnya cukup menarik, langsung saja kita bahas. Nah, jadi dikutip dari Yutuda ya, metrik Cardano ya ini membuktikan kebangkitan sudah dekat. Amin, semoga saja ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari time frame weekly tadi teman-teman, masih ada potensi sih dia buat koreksi ya. Semoga saja nggak koreksi sampai di level kepala 19 ya, semoga saja enggak ya. Mungkin kalau di area 28, 27 itu ada ya. Cuman semoga saja metrik-metrik yang di menurut analis ini bisa jadi kenyataan ya. Nah, jadi meski pasar merosot, Cardano memiliki peluang bagus untuk pulih. Amin ya. Ada kemerosotan harga yang berkelanjutan dalam ekosistem mata uang digital yang lebih luas saat ini, dengan kapitalisasi pasar kripto gabungan terus sebanyak 1,74% menjadi 1,6 triliun dalam semalam. Nah, Cardano adalah salah satu altcoin yang harganya saat ini sedang tertekan oleh tren pasar saat ini ya. Jadi sebenarnya yang tertekan bukan hanya Cardano, kayak Bitcoin aja tertekan ya kan, Ethereum juga tertekan, XRP juga tertekan. Meskipun di sini ada volatilitas perkembangan atau news yang cukup bagus terhadap beberapa altcoin ya kan. Cuman ya memang tekanan market lebih kenceng, tekanan beruangnya lebih parah. Jadi ya mau naik gimana ya koreksinya cepat gitu teman-teman ya.
Cuman kalau kita berbicara untuk si Cardano sendiri, Cardano ini suatu aset yang memiliki potensial cukup mantap jiwa. Tapi untuk long term ya teman-teman, ya kita mengingat ATH Cardano dulu berapa ya kan, ATH-nya di area 3,1 dolar kalau nggak salah ya, kalau salah nanti koreksi. Nah, jadi ketika nanti ya syukur-syukur ya teman-teman masuk masa bull run gitu ya kan, minimal bisalah ke 5 dolar atau 10 dolar udah mantap jiwa kita ya, pesta ya. Nah, jadi di sini teman-teman, terlepas dari kemerosotan harga yang meliputi Cardano memiliki peluang yang sangat baik untuk mempertahankan tekanan relatif terhadap aksi beruang yang sedang berlangsung dan mungkin mencetak pembalikan bullish dalam jangka pendek hingga menengah. Alasan posisi ini berasal dari aktivitas perdagangan positif seputar koin Cardano. Ya, memang ada berita-berita positif terhadap Cardano, kemarin sempat kita bahas juga ya berita positifnya. Data CoinMarketCap ya menunjukkan bahwa volume perdagangan Cardano selama 24 jam terakhir berada pada tren positif, melonjak setidaknya 26,36% dengan volume kumulatif dipatok di utara 263 juta US dollar. Volume perdagangan yang positif merupakan indikasi bahwa meskipun ada prospek bearish, investor lintas investor retail dan institusi yang berinteraksi dengan jaringan tidak tergoyahkan dalam aktivitas mereka saat ini. Oke, volume sebenarnya bagus ya. Volume ini menunjukkan kesehatan suatu aset juga teman-teman, dimana volume ini di dalam pasarnya Cardano sendiri ya, kalau volumenya tinggi itu berarti kan sehat, banyak orang berkunjung, banyak orang melakukan transaksi, entah mereka mau menjual atau mau membeli. Kalau volume naik berarti ini cukup positif, peminatnya masih banyak juga, masih oke lah ya, dibandingkan dengan volume-volume yang nggak naik-naik malah merosot terus gitu kan, berarti orang-orang jenuh gitu, orang-orang enggan untuk melakukan transaksi di aset tersebut ya. Nah, menempatkan kesengsaraan ada di belakang mereka. Mempertahankan protokol blockchain yang sedang berkembang seperti Cardano dapat menjadi tugas yang sulit di industri saat ini, mengingat SEC Amerika Serikat telah menandai koin tersebut sebagai keamanan dan mungkin mengajukan tindak penegakan hukum dalam waktu dekat. Oke ya, inilah yang salah satu penghambat Cardano untuk naik ya, memang ada tuntutan daripada SEC. Terus selain Cardano juga ada Polygon Matic dan Solana yang masuk dalam daftarnya SEC ya. Jadi di sini di tengah kesuraman ini, investor melupakan kesengsaraan ini dan berfokus pada berita yang lebih positif yang berasal dari ekosistem Cardano. Salah satu berita tersebut adalah peluncuran Mithril di mainnet yang kemarin sempat kita bahas juga. Pembaruan jaringan signifikan yang mengikuti protokol penskalaan Hydra Heart yang juga ditayangkan di mainnet. Meskipun Cardano baru sebagai pusat kontrak pintar ya kan, DApps terkait tumbuh dan membantu kuat kasus bullish untuk megaran di masa depan. Amin ya. Semoga di masa bull run nanti teman-teman ya, mungkin di akhir-akhir atau pertengahan 2024 udah mulai kerasa lah, semoga saja, karena puncak-puncak ATH-nya kalau sesuai siklusnya akan terjadi di tahun 2025. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Cardano ya. Tetap semangat para army Cardano, kurangi sambat ketika turun ya. Kalau kalian yakin dengan Cardano, itu momentum kesempatan emas untuk melakukan akumulasi. Oke, jangan kebalik ya, jangan beli ketika dia membentuk tiang hijau dan jual di tiang merah, jangan kebalik. Oke, mungkin ini dulu, semoga membantu. Salam cuan.